Proses dan dokumentasi yang kelompok kami lakukan dimulai dari presentasi oleh Miss Dian mengenai SKH Menara Kasih yang dilakukan pada 11 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan forum group discussion yang dilakukan di dalam kelas Design for Society pada tanggal 18 Februari 2021 dengan pihak SKH Menara Kasih, di mana tersedia beberapa breakout room berisikan guru-guru menurut mata pelajaran masing-masing untuk menanyakan pertanyaan lebih spesifik mengenai anak-anak dan pelajaran yang diajarkan. Kelompok kami memutuskan untuk masuk ke dalam breakout room Miss Cecilia Iken, di mana Miss Iken mengajar mata pelajaran keterampilan di SKH Menara Kasih. Selama FGD, kami memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan keterampilan serta kondisi anak-anak selama pembelajaran secara online. Biasanya kalau lagi sesi ngelukis gitu, ada kesulitan yang dalam sama murid-murid itu biasanya apa ya? Setelah memberikan pertanyaan dan mengumpulkan insight, kelompok kami mulai berdiskusi mengenai solusi apa yang dapat kami tawarkan untuk pihak SKH Menara Kasih. Setelah berdiskusi, kelompok kami pun meminta pendapat Miss Iken mengenai solusi tersebut. Miss, jadi kelompok kita tadi ada ide dikit. Saya yakin sih, tapi idenya tuh kayak bikin buku gitu. Terus bukunya itu yang kayak ada disuruh apa-apa gitu kayak perharinya gitu, Miss. Bisa juga. Selain melakukan observasi saat kelas, kelompok kami juga melakukan observasi secara langsung ke SKH Menara Kasih dengan Miss Dian, di mana Miss Dian mengajak kami berkeliling melihat ruang-ruang kelas dan kami juga mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana proses ibadah pagi yang selalu dijalankan oleh anak-anak setiap minggunya. Selain itu, kami juga melakukan wawancara serta meminta pendapat Miss Dian mengenai solusi yang kelompok kami tawarkan. Karena solusi kelompok kami telah disetujui oleh pihak SKH Menara Kasih, kami melanjutkan pengerucutan masalah melalui pembuatan affinity diagram dan juga fishbone. Affinity diagram kami buat melalui website Miro, di mana setiap anggota kelompok dapat mengisi insight yang didapat melalui FGD, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan. Berikut merupakan affinity diagram yang telah dibuat oleh kelompok kami. Sedangkan untuk pembuatan fishbone, kelompok kami membuatnya secara bersama-sama menggunakan Google Slides, sehingga setiap anggota kelompok dapat memberikan pendapat mereka masing-masing berdasarkan insight yang telah didapat dari hasil observasi, wawancara, dan juga FGD. Berikut fishbone yang telah dibuat oleh kelompok kami. Setelah mengumpulkan data dan membuat fishbone serta affinity diagram, kelompok kami pun mulai mencari permasalahan yang ada dan mengerucutkannya menjadi satu permasalahan yang ingin difokuskan oleh kelompok. Permasalahan yang pada akhirnya diangkat oleh kelompok yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran keterampilan online yang kurang efektif, guru mengalami kesulitan menyiapkan materi dan bahan untuk mata pelajaran keterampilan, dapat terjadi miskomunikasi antara orang tua dan guru seperti dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, dan murid sulit untuk fokus belajar secara online. Setelah kelompok kami mengerucutkan masalah, kami mendiskusikan lebih lanjut hal apa yang dapat dibuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setelah berdiskusi dan mendapatkan persetujuan serta masukan dari pihak SKH Menara Kasih, kelompok kami memutuskan untuk membuat buku kegiatan harian khususnya untuk pelajaran keterampilan. Buku harian ini dapat digunakan oleh para murid dan guru dalam pembelajaran keterampilan yang dilakukan secara online selama pandemi ini. Tujuannya adalah untuk mempermudah pihak guru, orang tua, dan juga murid dalam melaksanakan pembelajaran keterampilan secara online. Isi dari buku ini berupa berbagai kegiatan keterampilan yang dapat dikerjakan sehari-hari oleh murid, yaitu seperti origami, mewarnai, dan juga membuat karya dari barang-barang bekas. Setelah memastikan solusi yang akan dibuat oleh kelompok kami melanjutkan perancangan buku dengan mencari referensi-referensi visual, font, warna, dan style untuk buku yang lalu dikumpulkan dan dibuat moodboard. Berikut adalah isi dari moodboard kelompok kami. Setelah moodboard dibuat, kami membuat sketsa digital komprehensif berupa beberapa contoh dari kegiatan yang terdapat dalam buku beserta karakter yang merupakan maskot dari buku tersebut. Isi dari buku tersebut berupa kegiatan keterampilan yang sederhana seperti membuat origami, mewarnai gambar, dan kegiatan keterampilan lainnya. Buku ini juga bersifat interaktif, di mana terdapat dua karakter berupa siswa laki-laki dan perempuan yang menggunakan seragam sekolah agar anak-anak terus semangat sekolah dan tertarik dalam menjalani mata pelajaran keterampilan. Berikut merupakan progres dari proses pembuatan buku keterampilan yang telah dibuat oleh kelompok.
Pada pertemuan ke-12, diadakan uji pra-prototype, di mana semua mahasiswa memperlihatkan hasil karya mereka. Pra-prototype diadakan untuk mengetahui progres dari setiap karya para mahasiswa dan mendapat feedback dari teman-teman. Tapi yang terutama, uji pra-prototype diadakan supaya ketika uji prototype untuk pihak SK Menara Kasih dapat berjalan dengan lancar. Kelompok kami sendiri mendapat beberapa feedback saat uji pra-prototype ini, yaitu untuk memperkecil ornamen desain pada lembar aktivitas seperti daun-daun dan menambahkan beberapa fun fact. Pada pertemuan ke-13, kelas kami mengadakan uji prototipe dengan pihak SKH Menara Kasih untuk memperlihatkan karya final dan meminta feedback, terutama dari Miss Dian selaku kepala sekolah di SKH Menara Kasih. Setelah kelompok kami memperlihatkan hasil dari karya buku keterampilan kami, respon dari Miss Dian sangatlah baik. Miss Dian mengatakan bahwa kelompok kami tidak perlu merevisi apapun dan hanya tinggal melanjutkan buku keterampilan hingga selesai. Berikut adalah hasil asistensi kami dengan Miss Iken melalui WhatsApp. Kelompok kami tidak mendokumentasikan uji prototipe sehingga kelompok kami memperlihatkan screenshot chat asistensi bersama Miss Iken. Berikut adalah hasil desain mockup dari buku keterampilan yang sudah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.